Halo sanak, kembali lagi bersama saya CI di sini. Kali ini kita akan lanjutin film Wo Assassin. Sudah tak terasa kita sudah sampai di sini. Tinggal beberapa episode lagi film ini akan tamat. Yah, di mana di episode sebelumnya kita sudah diperlihatkan Uncle Sik yang membuang fragmen Wo di dalam dirinya. Kemudian ia bergabung dengan Kai untuk menghancurkan kedaulatan gangster Wo di kota pecinan ini. Sementara Zan, ia mengkhianati pengabdian selama bersama Uncle untuk bergabung dengan Michael Locke. Tujuan Zan bergabung hanya untuk menguasai dunia ini. Nah, jadi di episode kali ini pasti sangat seru lagi, sanak. Tapi buat sanak-sanakku untuk kesekian kalinya saya saranin yang belum nonton episode sebelumnya, nonton dululah biar tidak ketinggalan ceritanya. Karena film ini salah satu serial terbaik yang udah dirilis Netflix. So, langsung saja kita meluncur ke kamar, pasang headset dan putar gelasnya, sanak. Is everlasting. Agree or disagree? Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria dan wanita yang sedang berada di ruangan bawah tanah. Wanita ini bernama Jill dan pria ini bernama James Baxter. Terlihat ketakutan dari raut wajah Jill. Yap, benar, ia saat itu ditangkap oleh James. Tujuan James menangkap untuk menyalin kekuatan jahatnya kepada Jill. Kekuatan apa sih? James adalah seorang Wu tanah dan sanak. James rencananya akan menyalin atau mewariskan fragmen kepada Jill. Wanita inilah yang nantinya akan menggantikannya sebagai Wu tanah untuk menguasai dunia. Karena James kesulitan untuk mendapatkan pengganti dirinya. Terpaksa ia harus menyalin kekuatan ini kepada Jill. Dan film pun dimulai. Ketika asik berbincang, saat itu James merasakan ada seseorang yang mendekati tempat ini dengan kekuatan yang ia miliki. Saat itu James merasakan getaran melalui tanah yang diinjak oleh orang lain di sekitar kediamannya. Benar sekali, di luar ada seorang pria. Ya, sebut saja namanya Bambang. Bambang adalah pacarnya Jill. Ia kehilangan Jill saat berkemah yang tak jauh dari kediaman James pada malam sebelumnya. Di mana ketika itu ia mencari keberadaan pacarnya tersebut. Lalu ia kemudian menanyakan kepada James. Dan ia kemudian mencoba masuk ke dalam rumah meskipun sebelumnya sudah diperingatkan untuk tidak masuk ke dalam. West Loop. Sementara James, ia kembali mendatangi ke tempat Jill berada. Jill saat itu menolak untuk mengemban predikat sebagai Wu tanah. Mendengar itu, akhirnya Jill dibebaskan oleh James. Ketika beberapa langkah pergi meninggalkan tempat ini, disinilah ajal menjemputnya. Di mana kekuatan James keluar saat itu dan terjadilah. Pada akhirnya, Jill mengeras menjadi patung, sementara Bambang sudah duluan menjemput ajalnya. Akibat tidak mematuhi perkataan James sebelumnya. Kai saat itu sedang mencek lewat Google tentang keberadaan Wu tanah. Setelah cukup lama, ia mendapatkan identitas juga tempat tinggal James Baxter berada. Dan langsung saja Kai dengan Uncle bersiap-siap menuju ke TKP. Saat di dalam mobil, terlihat kondisi Uncle saat itu masih belum stabil akibat reaksi kemarin. Di sini mereka berbincang cukup banyak mengenai tentang para Wu. Setelah cukup lama perjalanan, Uncle merasa mual dan akhirnya ia harus menepi untuk memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. You okay? Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan yang panjang ini. Tanpa mereka sadari, ada mobil yang mengikutinya. Tiba di mana Kai dan Uncle istirahat sejenak untuk mengisi perut di sebuah kedai. Kedai ini mayoritas penduduk kulit putih dan sanak. Saat itu, para pengunjung di sana mengira bahwa Uncle dan Kai adalah orang yang tersesat. Sehingga para pelayan, sebut saja namanya Mila, menanyakan dan sedikit merendahkan mereka berdua karena orang Asia biasanya sedikit banyaknya dikebelakangkan. Uncle kemudian bertanya balik kepada Mila,
tentang sejarah orang Asia khususnya Cina yang datang ke Amerika. Mila pun terdiam 1000 bahasa. Lalu disinilah Uncle memberikan pertanyaan dan dia jugalah yang menjawab pertanyaan tersebut. Rupanya Uncle ini ahli di bidang sejarah juga sanak. Setelah dijelaskan semuanya, Mila saat itu merasa malu atas perbuatan Uncle. Kemudian ia mengadukan kepada para gangster yang tak jauh dari tempat mereka duduk. Dan disinilah dua orang tersebut mengancam dan memperlakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan kepada Uncle. Lalu ia melemparkan sesuatu ke wajah Uncle. Kai melihat itu langsung memberikan pelajaran kepada mereka. Kemudian perkelahian pun tak terelakkan lagi. Di sini Kai mengeluarkan kekuatannya. Sementara Uncle dengan kondisi yang masih belum stabil, ia beberapa kali terjatuh. Sementara Kai dengan gerakan ciamiknya, ia menjatuhkan musuh-musuhnya. Pada akhirnya, semua gangster yang mau melukai mereka berhasil dikalahkan. Dan mereka pun pergi untuk melanjutkan misinya menuju ke tempat James berada. Dan di belakang mereka ada mobil yang terus mengikuti kemana mereka pergi. Singkat cerita, Kai dan Uncle sampai. Malam itu mereka istirahat sambil berbincang. Di sini Kai sekali lagi menanyakan alasan kenapa Uncle mengangkat dirinya sebagai anak. Sementara di luar masih banyak anak yang sama sepertiku. Kemudian Uncle menjawab dengan menceritakan asal-usul Uncle sebenarnya. Bahwasanya Uncle juga sama seperti Kai. Sejak kecil sudah ditinggal orang tua untuk selamanya. Dan disinilah Uncle kemudian mengatakan dengan berbahasa Indonesia. Ayah, sayang, kamu. Kemudian Kai menanyakan lagi, kenapa Uncle memilih jalan yang salah menjadi Wu Api. Uncle pun menceritakan awal mula ia mendapatkan fragmen Wu Api. Sama seperti Kai yang tidak bisa menolak takdir. 15 tahun sebelumnya, Uncle sedang menggali tanah untuk mengubur mayat gangster yang ia bunuh. Disitulah ia menemukan fragmen dengan tidak sengaja. Dan mulai saat itulah Uncle menjadi gangster yang sangat ditakuti. Pagi harinya ketika Uncle masih terlelap, Kai pergi seorang diri menuju ke tempat kediaman James berada. Sementara di tempat Uncle, ia didatangi Shin yang mencoba untuk membunuhnya. Ternyata yang mengikuti mereka sebelumnya adalah Shin. Rupanya Shin masih dendam akibat olah Uncle saat dulu di mana tubuhnya terbakar. Beberapa kali Uncle dipukul oleh Shin. Hingga akhirnya Uncle pasrah dan menyuruh Shin untuk membunuhnya. Sementara Kai, ia saat menginjakkan kaki ke tanah dengan kekuatannya, ia mengetahui bahwa hal itu akan membuatnya bahaya. Dan akhirnya Kai dengan pikiran kosong mencoba untuk menginjak tanah kembali. Dan ia pun berhasil. Sehingga hal itu mampu membuat James tidak mengetahui keberadaan dirinya. Singkat cerita, Kai sampai di depan rumah James. James saat melihat Kai, ia terkejut dan langsung lari ke dalam. Kemudian Kai masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Di sana ia bertemu langsung dengan James. Disinilah tanpa basa-basi karena mereka sudah merasakan satu sama lain bahwa mereka harus saling membunuh. Pada akhirnya perkelahian pun terjadi. James dengan kekuatannya ia beberapa kali menyerang Kai. Namun Kai berhasil menghindari setiap serangan James. Tetapi bencana terjadi. Kaki Kai mengeras akibat olah James. Untung saja Kai saat itu masih bisa bertahan. Di sini mereka adu pukul lagi dan spontan saja tangan Kai langsung mengeras. Akibat usaha dan doa, Kai saat itu berhasil menghancurkan benda di tangannya dan langsung saja mencabik musuh di depannya. Tetapi itu hanyalah tipuan James saja, yang asli ada di belakangnya. Saat itu nyawa Kai sedang di ujung tanduk. Dan syukur saja Kai berhasil menghajar James dengan menggoreskan pisau ke anggota tubuhnya. Akhirnya James mati saat itu. Singkat cerita, Kai kemudian menuju ke tempat Uncle. Di sana ia melihat Uncle sedang bersama Shin. Dengan tatapan tajam Kai, ia memandangi ke arah Shin. Dan film pun bersambung.
Nah, sanak, itulah alur cerita film Wu Assassin episode 7. Bagaimana seru kan? Mohon maaf ini ada ya mohon maaf sanak sedikit ada apa ini? Kurang enak badan ya, jadi suaranya agak sedikit mengganggu. Oke lah, terima kasih sudah nontonin sampai selesai. Bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya Si, salam tambuk sekataran. Muah. Bang J, Remixer Production.